فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa selalu banyak? Baik. Muka surat berapa? 55. Baik, paling lupa anak ambil sendiri. Baik. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallah, istijabatuhu ta'ala yang berikutnya, wa dzalika min a'dhami fawaidil bala, dan itu termasuk faedah bencana, faedah terbesar dari suatu bencana, yaitu seorang hamba menjadi rujuk kembali kepada Allah. Qala ta'ala wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutuskan kepada umat-umat sebelummu. Maf'ul bihnya dihapus, takdirnya ma'ruf, seperti yang diisyaratkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu para rasul. Kemudian kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan kesengsaraan dan kesusahan tatkala mereka bandel, dengki, degil, tidak mau ikut Rasul, sehingga mereka terkena berbagai bencana. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka mau tunduk patuh kepada Allah. Baik. Orang kalau tidak diberi bencana terkadang jadi lalai, lupa diri dan seterusnya. Maka terkadang dikasih cemeti azab agar mereka mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Fankisarul abdi lillahi azza wajal, maka patahnya hati seorang hamba untuk Allah azza wajal, tidak lagi tegak sombong di muka bumi. Wa zilluhu zillatuhu, kalau ini tanpa tak marbutah berarti apa? Zulluhu. Wa zulluhu, dan kehinaan dia di hadapan Allah, yaitu dia mau menghinakan diri, merendahkan diri, tidak sombong. Ahabbu ilallahi min katsirin min ta'ati ta'i'in, itu lebih Allah cintai daripada banyaknya ketaatan-ketaatan dari orang-orang yang taat. Semata-mata sholat itu Allah suka orang yang sholat, tetapi orang yang mau merendahkan diri kepada Allah, mau tunduk patuh, mau tidak sombong dan sebagainya, ini lebih Allah sukai, karena inilah ruh dari semua jenis ibadah, yaitu menghinakan diri kepada Allah. Baik. Fa innal abda idza kana fi karbin wa syiddah, karena seorang hamba itu jika dia berada di dalam kesulitan besar dan kesusahan, kana dzalika sababan li zullihi wa inkisarihi lillah, itu akan menjadi sebab hinanya dia dan patahnya hati dia untuk Allah. Ya, kalau kita sering dapat duit banyak, dapat kekayaan, dapat kemewahan, boleh jadi timbul kesombongan, merasa tidak perlu kepada Allah, jadi jarang berdoa. Tapi begitu duit habis, mulai rajin berdoa, rajin mohon rezeki, rajin sholat ini, sholat itu, agar semakin disayang oleh Allah, dan seterusnya. Maka sering Allah Ta'ala dalam mentarbiyah hambanya itu menukar-nukar keadaan. Kadang diberi duit banyak, kadang tidak diberi duit, kadang diberi kesehatan, terkadang diberi masa-masa sakit, agar hambanya itu tidak sampai menjadi rusak karena suatu keadaan. Kalau terus-menerus tidak ada duit, mungkin dia akan senang kalau akidahnya tidak kuat, senang untuk dipesongkan kepada orang-orang Kristen dengan bantuan-bantuan mereka, dan ataupun orang-orang yang akan memesongkan dia dengan duit-duit dia. Maka Allah dengan tarbiyahnya menukar keadaan para hamba, membolak-balikkan keadaan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu kami putar, kami pusing di antara umat manusia, kami pergilirkan, tidak di atas satu keadaan terus-menerus.
wa yakunu jabruhu lahu wa nasruhu ala qadri zullihi wa inkisarih, dan jadilah penopang Allah untuk dia ketika dalam kesulitan besar, tahu-tahu datang bantuan. Wa nasruhu, dan pertolongannya itu sesuai dengan kadar penghinaan diri dia dan patahnya hati dia kepada Allah. Semakin merunduk, semakin merendah, semakin mengakui kekurangan-kekurangan, akan semakin banyak pertolongan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya tatkala diturunkan. Diturunkan dengan apa? Bukan diturunkan sesuatu yang sederhana, tak calang-calang dari atas 7 langit sampai ke bumi, karena surga di atas 7 langit. Sampai apa? Berdoa dengan merendahkan diri dan menghinakan diri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Demikian pula doa Nabi Yunus tatkala turun dari kapal dan kemudian ditelan ikan paus, dibawa ke kedalaman lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada sembahan yang benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sungguh saya dulu termasuk dari orang-orang yang zalim. Demikian pula dalam Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Di dalamnya ada kalimat apa? Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Saya mengakui kepadamu ya Allah atas kenikmatanmu kepada saya, dan saya mengakui dosa-dosa saya, dan seterusnya itu. Jadi ini kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Tidak seperti ucapan sebagian orang jahil di surat kabar, apa dosa kita sampai Allah menimpakan seperti ini, apa kesalahan saya, dan seterusnya. Tak tahukah engkau dosamu banyak? Tidak ikut mungkin apa masalah tauhid, atau tidak ikut masalah sunnah, atau tidak ikut masalah mungkin apa ketaatan-ketaatan, dan seterusnya. Dosa manusia banyak. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wallahu ta'ala yabtali abdahu liyasma'a syakwah. Dan Allah Ta'ala mencabar, menguji hambanya untuk mendengar keluh kesah dia. Jangan keluh kesah di hadapan ahlum, rugi nanti diinjak. Tapi keluh kesahlah kepada Allah. Ambil air wudhu, sholatlah di keremangan malam, mengeluhkan kepada Allah atas banyaknya hutang, atas lemahnya badan, atas kurangnya kemampuan, dan seterusnya. Misalkan mengeluh pada Allah, Allah suka itu. Kita memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Zat yang maha kaya lagi maha penyayang. Wa tadarru'ahu wa du'a'ah, agar Allah mendengar ketundukan dia kepada Allah dan doa dia kepada Allah. Waqad zamma subhanahu man lam yatadarra' ilaih. Allah Subhanahu telah mencela orang yang tidak mau tunduk kepadanya, walam yastakinlah, dan tidak mau menyerah kepadanya. Waqtal bala, ketika datang malapetaka, sudah terkena malapetaka masih tidak mau menyerah kepada Allah, masih sombong. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Dan sungguh kami telah menyiksa mereka dengan siksaan. Kami telah menghukum mereka dengan siksaan itu. Tetapi tetap saja mereka tidak mau menyerah kepada Rabb mereka dan tidak mau tunduk. Baik. Seperti apa? Wabah-wabah yang ada, bencana alam yang lain yang ada, tak boleh kita menyombongkan diri. Ini mampu kita lawan, kita perangi semua. Kita adalah bangsa yang boleh, bangsa yang hebat. Jangan. Senang saja bagi Allah untuk mendatangkan azab. Mungkin di berbagai pulau, atau di berbagai dataran tinggi, di gunung-gunung, atau di tempat-tempat yang kita merasa hebat. Siksaan itu senang saja bagi Allah, mudah saja. Maka jangan kita menghadapi siksaan dengan kesombongan. Tapi apa? Dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, bencana akan datang dengan varian yang baru lagi. Mutasi, senang aja bagi Allah Ta'ala. Untuk benda yang kita musuhi ternyata berubah menjadi yang lebih susah lagi. Sampai bila seperti ini? Sampai apa? Kita mau bertaubat dan menyerah dan tahu diri. Wal abdu adhafu min ayyatajallada ala rabbih. Ini nasihat yang sangat keras dari Ibnul Qayyim. Kalau orang
masih punya telinga dan hati tentunya. Hamba terlampau lemah untuk bersikap keras kepada Rabbnya. Masih banyak orang yang keras pada Allah. Situasi seperti ini masih tak mau sholat, na'udzubillah. Tak mau tunduk, masih suka syirik, na'udzubillah. Wa Rabbu ta'ala lam yurid min ibadihi ayyatajalla ta'alaih. Sementara Rabb ta'ala, penguasa alam semesta ini, dia tidak ingin hambanya itu bersikap kasar kepadanya. Ya siapa kita? Kena petir aja tak mampu. Bal arada minhu ayyastakina lahu wa yatadarra'a ilaih. Bahkan Allah ingin dari para hambanya itu untuk menyerah kepadanya dan tunduk patuh kepadanya. Kalau kita menyerah pada Allah, Allah akan kasih rezeki, Allah akan memberikan kasih sayang yang berlipat. Allah bukan zat yang ketika dia menyerah padanya malah kita diinjak. Jangan khawatir, Allah maha baik. Wa huwa subhanahu yamqutu man yashkuhu ila khalqih. Dan Allah Ta'ala membenci orang yang mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Apa maksud mengeluhkan Allah pada makhluknya? Cerita pada tetangga, ini saya selalu sial aja, padahal saya rajin sholat. Ini mengeluhkan Allah namanya. Berarti apa? Menuduh Allah yang bersalah. Lupa dia sendiri siapa. Wa yuhibbu man yashku ma bihi ilaih. Dan Allah cinta pada orang yang mengeluhkan situasi dirinya kepada Allah. Mengeluh, ya Allah saya kurang ini, saya merasa lemah, tolong bantu saya. Nah, ini bagus. Seperti yang dilakukan oleh para nabi. Dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya sangat fakir. Saya sangat perlu kepada kebaikan yang engkau turunkan pada saya. Padahal Nabi Musa, nabi yang badannya sangat hebat, sangat kuat. Tapi dia mengeluhkan kekurangan-kekurangannya dan keperluannya kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Cerita dalam Quran didatangkan bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tetapi untuk diambil pelajaran. Orang-orang kuat saja mereka mengeluh kepada Allah, bukan menyombongkan diri. Baik, wa qila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian orang, kaifa tashtaki ilaihi ma laisa yakhfa alaih. Yakhfa ini tak ada titik dua di belakang tuh. Ada orang bertanya kepada sebagian ulama, bagaimana Anda mengeluhkan kepada Allah perkara yang tidak tersamarkan hal itu bagi Allah. Allah tahu Anda fakir. Lalu untuk apa Anda masih doa bilang, ya Allah saya fakir, saya minta bantuan. Untuk apa? Allah tahu itu. Faqal, maka si alim ini menjawab, Rabbi yarda zullal abdi ilaih. Rabbku ridho ketika hambanya itu menghinakan diri kepadanya. Jelas Allah tahu keperluan kita, tapi Allah ingin kita memang berdoa kepadanya. Tidak seperti ucapan orang-orang sufi yang sombong dan jahil. Apa itu? Kafa an su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah bagi saya pengetahuan Allah tentang keadaan saya, sehingga tak perlu saya minta kepada dia. Memang Allah Ta'ala tahu keadaan kita, tapi Allah ingin kita minta kepadanya. Allah ingin kita memohon kepadanya. Tayyib. Memang kita disyariatkan untuk doa. Tayyib. Kita tambah sedikit lagi, selesai dari Idatus Sabirin punya Ibnul Qayyim. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Masya Allah, masih banyak buku-buku Ibnul Qayyim yang belum dibacakan kepada umat. Walaupun mungkin kita sudah membaca sendiri, tapi bagus untuk kita ajarkan kepada umat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membaca salah satu kitab Ibnul Qayyim di dalam daras malam tentang cara tadabbur terhadap permisalan-permisalan yang ada dalam Quran. Kitab yang indah sekali itu, termasuk yang terbaik kata para ulama dalam pembahasan itu. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala wa laqad akhadnahum bil azab. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menghukum mereka dengan siksaan tadi. Ibtalainahum bil masaibi wasyada'id. Maknanya adalah kami menguji mereka dengan musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Namun tidak pula mereka menyerahkan diri kepada Rabb mereka, dan tidak pula mereka mau menundukkan diri mereka.
fama raddahum dzalika amma kanu fihi minal kufri wal mukhalafah. Ternyata yang demikian itu, berbagai musibah dan kesulitan itu tidak mengembalikan mereka dari keadaan mereka yang dulu berupa kekufuran dan penyelisihan syariat, tetap tak mau taubat. Na'udzubillah. Dan banyak orang seperti itu. Balistamarru ala dhalalihim wa ghayyihim. Bahkan mereka masih terus di atas kesesatan mereka dan penyimpangan mereka. Seperti apa? Orang-orang kufar sekarang, dulu mereka sempat mengejek, baik yang di Indonesia ataupun yang di Malaysia, mengejek para wanita yang menutup aurat. Ini buat apa tutup-tutup muka macam itu dan seterusnya. Sekarang apa? Allah timpakan musibah yang semuanya, laki perempuan tutup muka semua. Tapi apa? Tetap juga mereka tidak sombong. Mereka takut pada virus, tapi apa? Tetap juga pakaian yang lain kurang bahan. Na'udzubillah. Tetap jahil, di atas kejahilan, tak tahu kemana mau melarikan diri. Akhirnya banyak yang bunuh diri, tak tahu jalan. Famastakanu ay ma khasya'u, yaitu mereka tidak mau menyerah. Khusyuk yaitu apa? Tunduk patuh. Wa ma yatadarraun ay ma da'au, mereka tidak mau berdoa kepada Allah, merasa mampu memerangi virus dengan kemampuan sendiri. Padahal apa? Sudah letih, sudah lelah, tapi tak paham mau kemana. Virus semuanya di tangan Allah Ta'ala. Allah yang mampu membuang itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Falaula bimana halla. Maka kenapa tatkala mereka didatangi oleh siksaan kami, mereka tidak mau untuk tunduk patuh. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka menjadi keras, bukan semakin luluh dan lembek, tapi malah semakin keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan membuat indah bagi mereka amalan yang dulu mereka perbuat. Merasa selama ini kami tidak bersalah, ini sekedar bencana alam saja dan sebagainya. Tak paham kemana mau melakukan perbaikan. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Ilahuna wallahu a'lam.